Selamat pagi saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Bagi kita umat Buddha, di bulan Waisak ini kita kembali diperkuat hati kita agar kita mampu menjalankan hidup dan kehidupan dengan hati yang gembira. Hati gembira karena kita bisa melihat masa depan kita bisa lebih baik daripada kita sekarang. Inilah nilai Waisak yang dilihat oleh Pertapa Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha. Beliau melihat sesungguhnya manusia bisa terbebas dari tantangan hidupnya. Manusia mampu memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itulah tema Waisak tahun ini Suhu kasih nama, mari hidupkan hati cinta kasih. Mari kita hidupkan hati cinta kasih dan kasih sayang. Hati itu sesungguhnya luar biasa sekali. Mampukah hati kita hidupkan? Tidak hanya mikirin kepentingan sendiri, tapi kita bisa mikirkan kepentingan yang lebih besar lagi. Secara singkat dikatakan, hati kita harus kuat, mampu melihat bagaimana hidup kita bisa lebih beruntung, lebih bahagia. Karena Buddha memberitahukan kepada kita, jangan setiap orang itu punya hak untuk gembira dan bahagia. Masalahnya, mampukah dia? Setiap orang bisa jadi Buddha. Poinnya, mampukah dia menghidupkan hatinya? Dalam ajaran Mahayana intinya dikatakan Maitri Karuna Lagasan Bodhicitta. Hatinya mampukah dia hidupkan dalam cinta kasih dan kasih sayang? Tentu menghidupkan hati kita itu kita perlu melakukan perbuatan yang nyata. Itulah yang Buddha kembangkan selama 22 tahun. Saparamita pedoman pelaksanaannya. Buddha khotbah 22 tahun khusus membicarakan mengenai masalah hati. Bagaimana membuat hati kita jadi kuat, wajra, cendika, prasnya, paramita. Ini yang Buddha terbangkan selama 22 tahun. Bagaimana kita hidupkan hati kita agar kita kuat. Hidup adalah nyata.
siapapun juga dia pasti akan menghadapi perjalanan karena hidupnya pribadi-pribadi. Yang mana Buddha katakan, Wien Shizhen Wei Zhenming, Wusu Ho Shi Xian Zhu. Buddha kasih kesaksian bahwa kita sekarang ini berada di dalam era 5 kekuatan yang bila kita tidak mampu, kita akan menderita. 5 kekuatan itu namanya yang pertama Cie. Kita mesti ketemu. Terlahir sebagai manusia, kita mesti ketemu karma kita sendiri. Ketemu papa, mama, kondisi kita, keadaan kita, alam, ekonomi, dan sebagainya. Itu bukan pilihan, tapi itu kenyataan. Mampukah kita ketika ketemu itu, kita kuat bisa memilih yang dalam ajaran dikatakan ketemu. Bagaimana jangan fanau. 5 poin, 1 mesti ketemu, ya mesti ketemu. Kita gak suka sama mertua, ya mesti ketemu juga. Kita gak suka dengan perubahan ekonomi begini. Apalagi karena kita kepinteran, ada smartphone. Kita dengar berita perang, begini, begitu. Kita dengar negara-negara tertentu kumpulin emas, kumpulin makanan, kumpulin bahan-bahan baku. Karena negara itu harus menghadapi kenyataan bahwa di dunia ini ada kekuatan yang mau maksa kehendak. Sudah 100 tahun diperbudak. Sudah saatnya bangkit menjadi majikan diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan Cukok. Kita harus kuat. Gak mau kita dihina orang dengan kata-kata Tongi Apingfu, keturunan Cina yang lemah. Karena kita kalah perang 100 tahun lebih yang lalu, jauh Zanzen. Disitulah mulainya Serikat Bangsa-Bangsa 8 negara itu merampok Cukok. Yang jadi cakal bakalnya PBB. Akhirnya semua orang udah tahu, bila kepelan kita gak kuat, bila kita tidak mampu, bila kita tidak cerdas, selamanya kita terbawa arus situasi dan kondisi. Inilah nilai-nilai perayaan Waisak yang mana kita diajarkan Trisuci Waisak. Kelahiran, jangan cuma kita lihat kelahiran jasmani. Bisakah kita setiap hari hidup hari yang baru, dilahirkan kembali lebih cerdas, dilahirkan kembali lebih mampu? Toh hari berganti hari. Kenapa kita tidak bisa dilahirkan kembali dengan hari yang lebih cerah? Ini nilai Trisuci Waisak pertama memberitahukan kepada kita. Kedua, kita harus berjuang. Kita harus beresin urusan
keputusan kita sendiri. Bagaikan pertapa Siddhartha Gautama akhirnya jadi Buddha. Yang namanya pertapa itu bukan masuk ke hutan, bukan sucia, melainkan jadi bodhisattva. Dimanapun juga dia berada, kalau ikatan jodohnya masih ada dalam keluarga, dia bisa bertapa jadi bodhisattva, jadi manusia berguna. Baik berguna secara kecil untuk keluarganya, maupun berguna yang skala lebih luas lagi. Tentu itu harus melalui perjuangan yang diceritakan pertapa Siddhartha Gautama akhirnya jadi Buddha. Mampukah Anda hidupkan hati cinta kasih, akhirnya Anda sukses. Orang hidup itu nyata, kalau nggak ada hoki, habis semuanya. Tantangan kita hidup ini, apalagi di dalam zaman modern ini, 3 poin. 1, hati. Hatinya mantap gak? Hatinya mengakar gak untuk berjuang? Jangan hatinya terumbang-ambing oleh keadaan, sehingga pandangan kita salah, ngambil keputusan salah, udah kumpulin duit langsung habis lagi. Ada duit habis lagi. Kebutuhan hidup kita makin bertambah karena kita berada di dalam zaman demikian. Biaya hidup bertambah. Mampukah hati kita kuat? Yang dalam khotbah Buddha selama 22 tahun dikatakan dari nggak ada kita bikin jadi ada. Dari nggak mampu kita bikin diri kita mampu. Dari hanyut karena karma masa lalu, kita bikin diri kita jadi wajrah kuat. Untuk itu tentu kita mesti melatih akal sehat kita, cendika. Akal sehat kita itu harus bisa dipergunakan bagaimana memanage waktu kita, keuangan kita, keadaan kita, untuk dapat nilai yang lebih. Itu tantangan hidup kita. Jangan biarkan kita cuma bisa nangis, aku kesian denganmu mama, tapi kita tidak punya duit bantu mama. Aku sayang padamu anak, tapi kita gak mampu membantu. Cari jalan yang lebih baik untuk anak kita. Itu yang diceritakan kesempurnaan pertapaan Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Anda juga bisa. Perjalanan hidup Anda bangkitkan hati cinta kasih. Tahukah Anda, hati itu mesti dihidupin. Mau cinta kasih, mesti mulai belajar mengalah. Belajar gak mau menang sendiri. Belajar dengan tenang melihat masalah. Andai kata ada yang menang, dia katakan 3 kali 3 50. Kita cuma tersenyum mengatakan, iya kamu hebat. 3 kali 3 kamu bisa bikin 50, hebat kamu. Kita nggak mau berdebat sama dia. Padahal dalam hati kita bilang, ya memang 3 kali 3 jadi 50, kamu hebat orang gila. Mau menang kasih dia hobi buat kita. Mau menang kasih dia hidup tentram buat kita.
gaya kasih dia, tapi sukses kasih kita. Itu perjalanan pertama Siddhartha Gautama akhirnya jadi Buddha. Setelah beliau menjadi Buddha, peristiwa ketiga, beliau menaburkan ajarannya agar orang yang berjodoh dengan dia bisa menghadapi 5 tantangan kehidupan. Ketemu, bagaimana pandangan kita jangan salah, jangan fanaw. Untuk itulah kita belajar, untuk itulah kita merayakan perayaan Waisak. Nilai-nilai Waisak harus bisa menjadi pedoman hidup kita yang baru. Hidupkan hati cinta kasih. Belajar mengalah, belajar memberi, belajar menerima, belajar tersenyum menghadapi kenyataan di kehidupan kita sendiri. Kita kuat, kita cerdas, kita mampu. Akhirnya kita dapat janji Buddha. Manusia bisa bebas dari samsara, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Itulah nilai-nilai Waisak yang kita rayakan. Kelahiran, perjuangan jadi sempurna, sampai akhirnya meninggalnya dengan tenang. Jangan biarkan nanti kita meninggal tuh Aisan Maisi, masih hidup ke langit kagak, ke bumi kagak. Manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Itu sungguh percaya. Karena banyak orang-orang yang melatih diri dalam ajaran Buddha. Dia bisa semua matinya tidak menderita. Akhirnya bangkitkan, hidupkan hati cinta kasih. Sehingga kita mau mengalah, bisa menerima, cerdas menghadapi kenyataan, menanamkan karma yang baik yang baru. Untuk itulah perayaan Waisak Mahayana nanti kita mandikan Buddha Rupang sebagai simbolik Waisak, motivasi mensucikan hati dan pikiran kita. Untuk itu silakan semua berdiri, buka halaman bukunya. Tinh quang mô Dù Lai Chỉ Zhe Trang Ye Bồ Đề Phú Dù Thân Sa Đi Thân Hồ Phật Tu Lai